ya, format laporan baik yang versi saya dan versi mainstream, ya, saya yang anti mainstream dan yang terakhir semalam itu yang mainstream, ya seperti itu, ya sama aja, sama konvensional, nggak ada bedanya. Lalu ada di sini kalau bisa dibuka lagi buku yang kemarin yang Sumarso, ya, di buku Sumarso nanti diambil lagi bukunya, belum dibuang kan? Belum, Pak. Mana tahu kan buang pula bukunya, sayang lah. Enggak lah, Jangan Pak. dibuang ya. Jangan dibuang. Jadi di Sumarso itu di bab berapa ini? Bab 12 kayaknya. 11 bab 11. Ya. Di bab 11 ada materi tentang akuntansi perusahaan pabrikan. Akuntansi perusahaan pabrikan itu yang terakhir, yang memang dipaksa-paksa pun nggak akan bisa sampai juga di semester 1. Itu pun memang sebenarnya kan jatahnya semester 1, tapi mau dipaksa-paksakan pun nggak bisa juga nyampe di semester 1 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini memperkenalkan kepada kamu kegiatan ataupun akuntansi di perusahaan pabrik sedikit berbeda dengan di perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa apalagi, ya. Nah, di sini mana bedanya? Udah kalian pegang bukunya kan? Karena nanti kita latihannya pakai buku itu juga. Ya, ada latihannya. Jadi di sini di kegiatan perusahaan pabrik ini ada pengolahan, namanya pabrik ya, ada pengolahan dia. Ya, ada pengolahan. Ada pengolahan apa? Pengolahan bahan baku pastinya. Ya. Jadi ada bahan baku yang diolah, yang diproses kan itu. Nah, sekarang masalahnya proses itu harus betul-betul dicatat terpisah dengan kegiatan-kegiatan administrasi umum yang ada di perusahaan. Ya. Jadi di perusahaan, di akuntansi itu, kalau kegiatan pabrikan atau kalau kegiatan pengolahan itu membentuk pencatatan tersendiri, ya, terpisah dengan biaya yang umumnya. Nah, kenapa di situ? Karena memang biar bisa menunjukkan sebenarnya berapa pengeluaran ataupun istilahnya biaya-biaya yang dipakai untuk pengolahan produksi barang tersebut sampai jadi barangnya itu aja gitu ya. Karena yang diolah tapi namanya bahan baku diolah, ada bahan baku yang utama, ada bahan baku yang tidak utama, kan begitu ya. Ada bahan baku yang istilahnya pendamping. Nah, selain itu ada juga yang orangnya, tenaga kerja yang memang khusus hanya mengolah bahan baku itu menjadi barang jadi. Ya, coba sebentar ya.
Baik, kita lanjut. Kita lanjut lagi di sini tadi ceritanya. Mananya? Sebentar ya. Kok gak mau dia nih? Baik. Jadi di perusahaan pabrikan itu ada kegiatan pengolahan ya, ada pengolahan berarti ada pembelian bahan baku misalnya kan. Jadi ada bahan baku yang diolah, lalu ada pekerja yang khusus mengolahnya, namanya buruh langsung. Pengertian apa istilahnya, kadang bilang upah langsung, ada yang bilang upah langsung, ada yang ini ditulis buruh langsung. Jadi semua honor ataupun gaji yang terkait dengan proses produksi langsung itu namanya upahnya itu buruh langsung atau upah langsung. Nah, yang biaya-biaya yang tidak terkait dengan pembelian bahan baku dan upah langsung, tapi dia pendamping ya, artinya harus ada itu supaya bisa diolah. Harus ada itu, harus ada apa itu barangnya, itu baru bisa diolah. Namanya biaya overhead sebenarnya. Di sini ada istilahnya biaya pabrikasi, ya biaya pabrikasi. Nah itu semuanya diolah, dia kan diolah, dipakai. Kalau bahan baku dipakai, kalau buruh langsung dibebankan, kalau overhead dia dibebankan, muncullah biaya produksi di sini nih. Jadi proses produksi berjalan. Nah setelah proses produksi berjalan, untuk dia menjadi barang jadi pun ada juga proses biayanya. Nah ini juga ada. Jadi inilah kegiatan secara keseluruhan untuk kegiatan perusahaan pabrik. Dia ada pembelian bahan baku, pembayaran upah langsung, atau pembayaran biaya pabrikasi, juga dipakai itu dibebankan, maka ada proses produksi sehingga memunculkan barang jadi, itu pun pakai ada di tengahnya ini pembebanan. Nah inilah kegiatan perusahaan pabrik yang tidak ada di perusahaan jasa maupun di perusahaan jasa ataupun di perusahaan dagang ya, di perusahaan dagang yang seperti kita pelajari sebelumnya ya. Nah ini dia ada masalah-masalah khusus di perusahaan dagang ya, di perusahaan dagang ini perusahaan pabrikan yang pasti ada yang namanya persediaan bahan baku, istilahnya raw material ya, raw material namanya. Kalau ada istilah dengar kamu raw material, itu maksudnya bahan baku. Persediaan barang dalam proses, work in process. Jadi gini, kalau saya contohkan dalam suatu pabrik, misalnya barang apalah yang pabrik apa yang mau kita coba bahas di sini? Kira-kira kamu kebayang pabrik apa? Pabrik Produksi kertas, apa? Gitu? Pak. Kertas. Kertas yang paling keras saya dengar kertas. Ya kan yang paling dengar saya pabrik kertas. Baik. Kalau pabrik kertas, bahan bakunya itu tahu bahan baku kertas? Kapas, Pak. Kayu. Kayu ya. Kayu ya, ada kayu yang memang kayu itu berarti beberapa pabrik kertas di Indonesia dia punya perkebunan sendiri terkait kayu yang mau diambil, ada yang enggak. Jadi mana bahan baku itu ya kayu. Jadi semua kayu yang untuk dijadikan bahan baku kertas itu namanya raw material. Jadi setiap pembelian kayu itu berarti pembelian raw material. Ya kan? Nah, tentu kan pengolahan kertas dari kayu itu kan pertama biasanya dibikin bubur dulu dia. Ya kan? Dibikin bubur kertas. Alhamdulillah. Dibikin bubur kertas, lalu setelah baru dibikin lembaran-lembaran kertas. Nah,
Jadi begini, yang masuk ke kategori work in process atau barang dalam proses itu ketika mau dilaporkan laporan keuangannya pertanggal 30 Desember, pertanggal 31 Desember ada kayu yang belum diolah, ya kan? Ada kayu yang belum diolah, itu persediaan. Per 31 Desember nih, 31 Desember ada di gudang ada kayu yang belum diolah. Itu masuk ke persediaan bahan baku. Lalu ada kertas yang sudah tersusun di gudang, yang sudah jadi di gudang tuh kan ada kertas lembar-lembar, biasanya kertasnya lembarnya besar-besar itu. Nanti di pabrik kertas seperti Sinar Dunia atau apa baru dipotong-potong menurut ukuran yang mau dijual. A4, A beberapa kan begitu ya. Nah, itu ada. Jadi biasanya kertasnya kertas 1 meter kali 1 meter kadang. Itu biasanya seperti itu jadinya, barang jadinya. Jadi itu jadi barang jadinya. Nah, ketika tanggal 31 Desember, kayu ada di gudang, kertas ada di gudang, tapi di tungku ada buburnya masih. Ya kan, ada bubur yang belum jadi kertas, tapi udah nggak jadi kayu lagi. Pertanggal 31 Desember ya, pertanggal 31 Desember itu ada kayu yang di gudang, ada kertas yang di gudang, tapi ada juga yang di tungku atau di kuali atau apapun namanya di steamernya itu bubur kayunya. Bubur kayu itu tidak bisa dimasukkan sebagai bahan baku material, bahan baku tidak bisa dijadikan finish good karena belum jadi kertas. Nah, itulah yang namanya work in process. Itu harus dinilai. Biasanya nilainya kadang pakai taksiran atau persentase. Dia biasanya. Ya, itu kondisinya. Ya, jadi kalian bisa di mindset kalian itu di pabrikan itu ada 3 jenis persediaan atau 3 jenis barang yang itu adalah bahan baku, work in process sama finish good. Itu masalah yang pertama di perusahaan pabrikan. Nah, karena ada 3 titik ini, maka ada juga biaya pabrik yang berbeda dengan biaya yang ada di perusahaan dagang. Ya tentu ada biaya yang terkait dengan bahan baku, biaya yang terkait dengan buruh langsung ataupun direct labor, upah langsung. Ya, upah langsung yang pekerja-pekerja langsungnya, bukan yang manajemennya. Yang bukan penjualannya, tapi yang ngolahnya langsung. Ada juga biaya publikasi atau overhead. Ya, seperti ini dia. Lalu ada biaya produksi. Biaya produksi namanya, ataupun harga pokok produksi terakhir jadinya. Ya, ini harga pokok produksi. Inilah ada istilah-istilah baru yang ada di perusahaan pabrikan yang mungkin baru kalian kenal sekarang. Oke? Sudah bisa? Kita lanjut. Nah, ini dia proses akuntansi perusahaan pabrik. Ya, di proses. Jadi karena ada bahan baku, ada upah langsung, sama ada biaya publikasi atau overhead. Jadi ada juga pencatatannya itu di sini. Ya, muncul pencatatannya di sini. Ya, di bahan baku dia ada masuk di pencatatan pembelian pastinya kalau dia biasanya hutang. Bahan baku dibelinya dalam bentuk hutang, jadi masuk kita catat ke buku pembelian. Ada juga kalau kita beli tunai masuk ke buku pengeluaran kas. Buruh langsung dia masuk ke buku pengeluaran kas. Biaya publikasi masuk dia ke buku pembelian kalau dia berhutang. Kalau dia tunai masuk ke buku pengeluaran kas. Dari sini kita karena spesial jurnal ini ya. Spesial jurnal udah langsung dia masuk ke buku besar. Inilah dia. Di buku besar muncullah semua seperti biasa jadinya, yang bukan ini aja ya berarti kegiatannya. Ada penjualan, ada administrasi, ada macam-macam ya kan, gaji lainnya ada. Ini kita ngambil yang bagian yang ininya saja, bagian yang hanya untuk publikasi aja. Tapi kalau kegiatan yang lain yang seperti perusahaan jasa atau perusahaan dagang umum misalnya, itu tadi transport apa semua tetap ada. Tetap bisa. Jadi dari buku besar muncul neraca saldo, baru muncul ada juga jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tentu kalau udah persediaan pasti ada
pasti ada penyesuaian. Lalu ada namanya laporan baru yang namanya laporan harga pokok produksi, cost of good manufactured, atau cost of good cost of COGM, cost of good manufactured. Ada laba rugi dan neraca. Nah, seperti ini kondisinya. Ya, inilah proses akuntansi perusahaan pabrik. Ya, kita menjurnalnya kemari. Saya yakin kamu tahu bagaimana mencatatnya di buku pembelian, bagaimana mencatatnya di buku pengeluaran kas. Kalau ada transaksi pembelian bahan baku, kalau ada transaksi pembayaran upah langsung, kalau ada transaksi biaya pabrikasi. Kalau yang utang dia masuk ke buku pembelian, kalau dia yang cash masuk ke pengeluaran kas. Tergantung akunnya. Ya, itu kondisinya. Nah, ini ada perhitungan chart perhitungan harga pokok produksi. Ya, perhitungan harga pokok produksi. Ya, di sini nampak ya, persediaan bahan baku ada di sini. Jadi harga pokok produksi, perhitungan harga pokok produksi itu atau cost of goods sold, cost of good manufactured itu COGM istilahnya ya, COGM, cost of good manufactured itu bermula dari persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku periode berjalan dikurang dengan persediaan bahan baku akhir. Lalu hasilnya itu masuk ke ditambahkan ke pemakaian bahan baku, ditambahkan biaya pemakaian bahan baku, pemakaian buruh langsung dan pemakaian biaya pabrikasi, memunculkan biaya pabrik. Biaya pabrik ini hasil dari pemakaian bahan baku ditambah pemakaian buruh langsung ditambah pemakaian pabrikasi. Ini hasil perhitungan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir bahan baku menghasilkan pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ditambahkan dengan pemakaian buruh langsung dan pemakaian biaya pabrikasi menghasilkan biaya pabrik. Biaya pabrik ditambahkan dengan persediaan dalam proses awal, work in proses awal, memunculkan biaya produksi yang dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir yang memunculkan harga pokok produksi. Ini prosesnya. Perhitungannya nanti kita lihat ke belakang. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, ini kalau kamu bisa nengok di buku ada ini. PT Kartika Jaya. Halaman berapa? Di buku. Halaman berapa? Bab 11 ya? 278, Pak. 273 oh ini jurnal-jurnalnya ya. Yang ini yang akunnya ini. $278, Pak. Iya. Ya, di 278 ini ada dia. Ya, di 278 ada dia akun-akun yang terkait dengan perusahaan pabrikan. Ada yang di bold kan bukunya biaya pabrik dan ada pendapatan harga pokok penjualan. Lalu ada modal. Kan itu. Ini yang berubah sedikit. Nah, ini ada neraca lajurnya. Kamu bisa lihat di neraca lajur di halaman 279 dan di halaman 28. Itu apa ya? Berlanjut ya. Nyambung ya. Ya, dia nyambung itu. Ya, dia nyambung. 279 sampai 280 ya. 280-nya. Ini 279 sama 280. Ya. Nah, bisa dilihat di situ bagaimana ini dia
penyesuaiannya tadi. Ininya intinya dari produksi itu, kalau jurnal penyesuaiannya ya, jurnal penyesuaiannya yaitu persediaan itu disesuaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya macam biasa kita kalau persediaan kreditkan, persediaan akhir didebetkan. Lawannya kan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu ini dia nih. Ya kan, ikhtisar laba rugi itu ini di bawah. Belum jadi gini nih. Ya kan, ikhtisar laba rugi itu jadi di bawah ini. Nih. Nah, nih. Ini kan ikhtisar laba rugi nih. Yang di atas, lawannya yang di atas itu jadi ini. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti ini dia kan salah rugi. Apalah. Udah biasa lah kalian saya kira ketika ikhtisar laba rugi. Nah, jadi saya mau terangkan ini laporannya ininya, laporan harga pokok yang dari diagram tadi kita bisa lihat ada yang namanya laporan harga pokok produksi. Ini yang baru. Ya, ini yang baru, yang bukan utama, tapi ini memang syarat untuk adanya perhitungan perusahaan pabrikan. Jadi ada pemakaian bahan baku, berasal dari hitungannya persediaan bahan baku, ditambah dengan pembelian bahan baku, muncullah persediaan bahan baku sedia untuk diproduksi, dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, dapatlah dia pemakaian bahan baku. Nah, ini step pertamanya. Ya, ini step pertamanya. Ya kan? Ini step pertamanya. Biaya bahan baku. Alah, lewat lagi. Kan bahan baku. Total pemakaian bahan baku 1394, ini hasil dari 1637 dikurang 243. Dapat dia 1394. Lalu muncul angka perhitungan biaya buruh langsung 173. Setelah itu diperhitungkan biaya pembantu, bahan pembantu, penyusutan untuk pabrik masuk kemari, penyusutan untuk pemeliharaan biaya pemeliharaan pabrik masuk kemari, gaji semua yang terkait dengan pabrik masuk kemari dulu. Jadi total pabrik itu total yang ini 2114. Sorry, bukan 21, 54. Bukan 2114, sorry ya, betul. 2114. 547 ya. Oh, ini dia total biaya produksi di pabrik itu 5. Ini jumlah dari semuanya 7. Total biaya pabrik itu 1394 ditambah 173 ditambah 547. 547 itu ini semua. Baru dapat total 2114. Inilah yang 2114 itulah namanya total biaya pabrik. Lalu ada persediaan dalam proses awal 15 kita tambahkan, lalu dikurang dengan biaya persediaan dalam proses akhir yang 20 sehingga menghasilkan harga pokok produksi atau COGM 2109. Inilah yang namanya laporan harga pokok produksi. Sampai work in process saja dia. Ya, sampai work in process. Sudah selesai sampai di sini. Di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Sebelum kita melangkah ke slide selanjutnya. Angka yang mana yang kalian kurang jelas? Dari mana datangnya lintah? Dari situlah pokoknya. Ya, serah kalian. Dari mana? Baik. 2109 COGM-nya.
Ya, ini kalian pegang angkanya. Selanjutnya, masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi, di atas ini ada penjualan. Biasalah kan? Kalian udah paham penjualan. Lalu harga pokok penjualan itu persediaan barang jadi awal ditambahkan dengan harga pokok produksi 2109 yang di atas tadi. 2109. Nah, yang ini tadi masuk ke sini. Masuk ke harga pokok produksi atau COGM. 285 tambah 2109 menghasilkan 2394, lalu dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Ya, persediaan barang jadi akhir. Lalu muncullah angka 2137. Ini merupakan harga pokok penjualan. Cost of goods sold. S dia. Kalau produksi, cost of good manufactured, M. Kalau ini COGS, cost of good sold, 2137. Penjualan dikurang harga pokok penjualan tentu menghasilkan laba bruto atau laba kotor. Nah, kalau yang di bawahnya ya biasalah. Udah nggak ada masalah lagi kan? Udah biasa di kita. Ya, sudah biasa di kita. Nah, ini kondisinya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah enak rasanya, biar saya kasih kamu sesuatu lah pokoknya, ya. Sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Nah, ya kan? Enak kan? Kayaknya udah kepingin kali ini kayaknya. Oke lah, kalau emang kalian kepingin kali, kita lihat soalnya, ya kan? Halaman berapa? Halaman berapa soalnya? Halaman berapa soalnya? 292, Pak. 292? Apa itu? PT Garuda. Oke, 292 PT Garuda. Nah, yang diminta, kamu bisa perhatikan yang diminta itu, kamu buat neraca lajur sama jurnal penyesuaiannya. Ya. Yang disesuaikan biaya produksi, ya inilah yang A sampai D ini. A sampai D ini aja kan. Yang kedua, kamu buat laporan harga pokok produksi. Ya kan? Yang kedua, harga pokok penjualannya nggak usah. Yang nomor 3 nggak usah. Karena itu bagian dari laba rugi. Dia masuk ke laporan laba ruginya itu. Kalau kamu buat laporan laba rugi, harus ada harga pokok, nampak perhitungan harga pokok penjualan. Ya. Jadi yang dikerjakan 1, 2, 4 sama 5 saja. 1, 2, 4, 5. Yang tiganya tak usah. Ya. Nah, untuk penyesuaian itu yang A itu tentang persediaan. Ya, tinggal dilihat saja gimana apanya. Biasalah kayak yang kemarin. Untuk yang B itu tentang penyusutan. Ya, penyusutan. Cuma ada di situ kamu lihat perhitungannya, biaya-biaya penyusutan yang 10.230, 12.000 dan 10.000 ini harus dibagi menjadi 3 alokasi. Menjadi 3 alokasi. Jadi ada 5:2:3. Artinya bagaimana cara menghitungnya? Contoh, 5:2:3 itu biaya pabrik 5, biaya penjualan 2, biaya administrasi umum 3. Untuk alokasi beban penyusutan ke masing-masing itu. Contohnya gini. Biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan 10.000. Kan itu kan? 5/10 kali 10.000. Berapa tuh? 5/10 kali 10.000. 5.000? 5.000 kan?
5.000. 5 per 10 kali 5.000 kali 10.000. 5.000 dari beban penyusutan bangunan yang 10.000 ini, 5.000-nya masuk ke beban penyusutan pabrik. Beban penyusutan bangunan garis pabrik. Itu. Yang 2.000 dari 10.000 itu kan 2 per 10 kali 2 10.000. 2.000-nya masuk ke beban penyusutan bangunan juga, tapi garis beban penjualan. Beban penjualan. Yang 3.000, 3 per 10 kali 10.000, yang 3.000 beban penyusutan bangunannya masuk ke beban administrasi umum. Di situ beban penyusutan bangunan garis beban administrasi dan umum. Yang 3.000-nya. Jadi kalau kamu lihat di PT Kartika itu kan kamu bisa lihat kan, beban penyusutannya itu ada beberapa tempat. Ya kan, kamu bisa lihat di worksheet-nya. Ya kan? Beban penyusutannya, tengok nih. Ini beban penyusutan garis administrasi umum. Kamu bisa lihat di sini. Ya kan? Ada juga beban penyusutan di mana dia? Beban penyusutan di penjualan. Nah, ini dia. Ada kan? Ada juga beban penyusutan di pabrik. Nah, ini dia. Jadi beban penyusutan itu ada 3 pos jadinya. Ya, ada 3 pos. Beban penyusutan di pabrik, beban penyusutan di bagian penjualan, sama beban penyusutan di administrasi umum. Oke, kira-kira dari penugasan ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kapan dikumpul, Pak? Kapan mau, Glenn? Minggu depan. Besok? Iya, kok cepet kali. Enggak lah, Minggu Pak. depan, Minggu Pak. depan. Ya, Minggu depan, semangat Pak. kali kayaknya. Kepingin besok. Minggu depan lah, Pak. Oh, minggu depan. Baiklah, minggu depan. Ya. Minggu depan ya, Pak. Ya, minggu depan kerjakan di buku, di kertas. Jangan lupa persyaratannya tetap ada nama di setiap kertasnya. Kirimkan ke email saya. Ya. Ada lagi Ya, Pak. yang mau ditanyakan terkait penugasan? Enggak ada? Ada? Kalau tidak ada, ya tentu segeralah kalian bekerja biar cepat selesainya. Ya, tidak ada yang bermasalah lagi. Kita tuntaskan saja hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.